Apa yang terjadi di saat kita meninggalkan raga ini? Kebanyakan orang berpendapat kita hanya pergi begitu saja. Tahukah Anda, ada sekitar 150.000 orang meninggal setiap harinya. Dan pasti Anda dan saya suatu saat nanti akan menyusul mereka. Nah, saat lagi Anda akan saya ajak mengikuti percakapan dengan seorang dokter spesialis dalam bidang anestesi untuk berbicara mengenai hal ini. Jadi ikuti video ini. Hai, saya Dr. Eno. Biasanya yang lain mengenal saya sebagai dokter anestesi. Saya dokter spesialis anestesi. Puluhan tahun jadi dokter umum, akhirnya saya sertifikat dokter spesialis anestesi di Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang sudah masuk ke tahun ke-11 jadi dokter spesialis anestesi. Banyak pengalaman dari mulai dokter umum sampai dokter anestesi, dan akhirnya saya sempat bukukan beberapa pengalaman saya, pengalaman pribadi dengan pasien ataupun pengalaman pasien sendiri selama dalam pengobatan dengan saya. Unik, banyak suka duka, kadang-kadang mengharukan, kadang-kadang juga ada yang menyenangkan, romantis dan sebagainya. Jadi sebagai dokter anestesi tidak hanya pengalaman medis saja, banyak pengalaman menarik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita, apalagi kalau saya kan tidak hanya di ruang operasi, di ICU, jadi kita hampir-hampir kayak dekat dengan pasien. Halo Dokter Eno. Apa kabar? Terima kasih waktunya. Kita ngobrol di sini ya. Ya oke. Silakan dokter. Ngobrol di sini ya. Oke. Ini saya. Dan pemirsa, sekarang saya bersama dengan Dokter Eno. Seperti sudah kalian tahu tadi, Dokter Eno ini adalah dokter spesialis anestesi. Nah, karena berhubungan dengan alam bawah sadar, saya pengen ngobrol-ngobrol nih dengan Dokter Eno di sini. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Ya. Buat kalian yang nggak tahu, Dokter Eno juga penulis. Penulis kan? Ya. Ya, penulis. Nah, ini nih bukunya nih. Ini namanya siapa? Ya, namanya ini. Diari Dokter Anestesi. Oh, Diari Dokter Eno. Ini saya tidur. Wah, gampang kan? Bangun. ini dipegang. Dan ini bukunya nih, karena separuh aku dirimu. Boleh nggak diceritain sedikit nih tentang bukunya nih, dokter? Iya. Iya, diary beneran diary atau gimana? Iya, diary ini 98% itu kisah nyata. Oh, oke. Diary. Saya dikasih loh ini. Iya, diary. Nah, pernah dengar istilah psikometri tidak, dokter? Psikometri adalah konon katanya objek yang kita miliki itu bisa memiliki kemampuan untuk merekord memori, emosi, dan lain sebagainya begitu. Seperti piringan hitam, kan kalau dikasih jarum bergerak, ngeluarin suara di gramofonnya gitu loh. Atau yang lebih canggih, laser disc pakai mata optik untuk membacanya. Saya mau coba eksperimen. Kalau biasanya kan dokter menidurkan dengan obat chemical, substance. Yes. Ya kan, kalau tidur kan kita menidurkan diri dengan hormon kita sendiri dan pikiran kita sendiri, tenang tidur gitu kan ya. Kalau koma faktor eksternal, ya kan, faktor eksternal yang kita tidak setujui tiba-tiba masuk. Karena kan kalau dokter anestesi harus tanda tangan dong, bener kan? Nah, nggak mungkin kita di anestesi tanpa bisa sih pakai kloroform gitu, ya kan kita dia ya. Masih dipakai ya? Udah nggak pakai ya? Metrikoksida udah nggak pakai? Masih ya? Oh iya. Oke. Nah anyway, dia tahu dong. Nah anyway, saya akan mencoba untuk membuat dokter membawa masuk ke alam bawah sadar istri saya. Tanpa chemical apapun, begitu. Nah, boleh dicoba tembus pandang nggak? Nggak usah dipakai sampai ditempelin aja gitu. Oh ini. Ya, tes ya? Ya, tembus pandang nggak? Enggak. Enggak dong? Enggak. Ya, oke. Kayaknya enggak. Enggak dong.
sleeping mask. Kenapa? Karena untuk menaikkan indera lainnya, indera yang dominan harus diturunkan. Kan ruangan di sini tuh terang banget. Oh, oke. Ya, kalau kita nutup, saya masih bisa lihat sumber cahaya, ya kan? masih Nah, menerima. makanya Ya. pakai ini gitu. Oke. Nah, biar agak jauh ya, saya akan mengisolasi istri saya di sana. Boleh. Silakan, nih, kamu di sana. Siap ya dokter ya? Siap. Jadi di sini saya lakukan dengan sugesti dokter. Oke. Saya mulai sama lembar baru. Belum. Jangan tegang dulu. Tembus pandang nggak? Nggak dong. Dan di ruangan ini kan hanya kita saja kan, nggak ada yang lain ya. Ya. Ini tulisannya. Nah, saya ingin dokter membawa masuk alam bawah sadar istri saya, tapi dengan pikiran. Nggak ada rekayasa ya? Oke. Nggak disetting, nggak ada rekayasa ya? Oke. How? Tangannya dibuka dokter. Kidal nggak? Ya. Nggak, taruh di tangan kirinya. Yes. Ini saya taruh. Nah, dokter lihat istri saya. Nanti begitu mau memerintahkan istri saya untuk masuk ke alam bawah sadarnya, cukup dibaca saja, lalu dokter lihat. Ya, Baca dalam hati. iya, dalam hati. Gini dulu. Kapanpun dilihat, lalu lihat istri saya. Paham ya? Imajinasikan sedang memberikan dosis yang proper untuk berat badan istri saya, ya. Apapun chemicalnya ya. Nah, tapi dokter agak geser ya, lihat ke Oke. istri saya di situ. Nah, jangan buru-buru ya, take your time ya. Saya juga akan diem di sini. Take your time, tapi dokter harus fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa dokter. Ya, Oke. ya. Kapanpun dok. Oke, sekarang dokter, di psikometri kan objek itu memiliki rekaman dari kejadian yang ada di sekeliling pemiliknya. Saya tertarik dengan stetoskopnya, dokter. Boleh kartu namanya ditaruh di saku? Ya, saya pinjam stetoskopnya. Baik. Oke, dipegang di tangannya, dokter. Ya, boleh agak dekat sini. Ya. Saya mau dokter memikirkan memori yang paling berkesan yang pernah terjadi mungkin selama di ICU atau selama praktek yang berhubungan dengan pasiennya ya. Oke, sekarang Uri ada stetoskop di sini. Boleh diangkat tinggi dok. Oke, agak maju tangannya. Oke, ya. Oke, tebak Uri ada memori yang berkesan di sini yang berhubungan sama stetoskopnya dokter di sini. Ini berhubungan dengan pria atau wanita? Saya merasakan ini pengalaman masa lalu dan ada seorang perempuan yang memakai seragam sekolah. Betul ya dokter ya, pakai seragam ya. Oke. Dan datang dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri, kejang-kejang. Kejang-kejang ya, betul ya dokter ya? Iya. Betul ya? Iya. Oke. Dan saya merasakan kondisi kejang-kejang ini karena pikirannya dari dirinya sendiri. Oke, sekarang Uri masih ingat nama wanita ini dokter? Masih. Pikirin ya. Oke Uri. Rasakan lewat stetoskopnya. Tutup Uri. mata nggak? Jangan tutup mata. Lihat ke stetoskopnya aja. Putar ulang lagi memorinya ya. Lihat dalam pikirannya dokter. Kamu lihat Ri, nama wanita ini tuh berapa huruf? Dan ini terdiri dari namanya 6 huruf. 6 ya? Oke. Orang sering tanya, kok bisa tahu sih ada 4 huruf atau 6 huruf? Jadi dalam pikiran itu saat tutup mata muncul papan tulis yang besar, lalu muncul huruf-hurufnya. Oke, bagus. Dokter tetap connect ke objeknya. Sekarang dokter lihat huruf hidupnya saja. Kan nama bisa jadi nama kalau ada A, I, U, E, O-nya, paham ya? Oke. Menurut kamu huruf hidupnya apa, Ri? Ada huruf E, Ada E-nya? Ada.
Jelaskan apa lagi huruf hidupnya nih? Dan ada huruf A-nya. Ada A-nya ya? Ada. Oke. Tebak apa lagi huruf hidupnya? Ada huruf I. Ada I-nya? Oke. Oke. Sekarang gini dokter. Saya mulai melebar baru lagi. Tadi Uri bisa jelaskan ini wanita pakai seragam, masuk ICU kejang-kejang. Namanya 6-7 huruf, lalu ada huruf E-nya, ada huruf A-nya. Dokter tulis yang besar ya di sini ya. Namanya ya. Jangan tunjukin saya ya. Jangan tunjukin kamera. Tulis yang besar, nama wanita ini besar. Saya lihat sana. Sudah? Udah. Spidolnya ke saya. Nah, ini harus ditutup. Kalau kering mahal. Oke. Sekarang taruh di dadanya namanya. Nggak ada settingan atau rekayasa ya. Saya nggak minta dokter pura-pura, ya kan. Saksinya juga ada saksinya gitu kan. Kira-kira Uri, dokter ini memikirkan siapa namanya? Yang keras Uri. Dan namanya adalah Ferial. Iya, Feria. Betul? Iya, Feria. Apa yang tadi terlewat sama yang didapat dari intuisinya Uri? Silahkan dokter. Apa yang menarik dari kisahnya Ferial ini? Ya, ini menarik ya karena anak SMA datang dengan keluhan yang ternyata udah berulang. Selama ini mungkin saya nggak pernah nanganin di tempat lain. Datang ya seperti itu, katanya kejang, awalnya pingsan segala macam. Terus saya periksa. Waktu itu ketika saya udah tidak kejang, tidak ini lagi, udah mulai bisa komunikasi. Ya ternyata dia seperti kebanyakan biasanya perempuan sih ya yang biasa kayak gini, psikosoma. Oh, psikosomatis Ya, juga ini. psikosomatis. Jadi sakit yang dia derita itu sangat berhubungan erat dengan psikisnya. Bahkan biasanya penyebabnya memang dari psikis sih, pemicunya ini psikis juga. Makanya hampir-hampir sering saya dapat pasien kayak gini ya. Cuman ini rada spesial karena ini sudah sampai berat ya. Kadang-kadang kok sering ada yang kalau lagi upacara pingsan. Kadang-kadang bukan karena pingsan, tapi emang dia punya seperti itu ya. Matahari merah jambu berarti. Ya, katanya seperti Kan pingsan. itu. Ya. Jadi katanya seperti itu. Kadang-kadang kita pikir apa karena nggak makan, tapi kok dia punya gejala yang mirip. Ada apa-apa sedikit pingsan ataupun kadang-kadang ya gitu ya sampai sesek, sampai biasanya katanya kalau yang tersering sih mah psikosoma. Karena banyak yang mikir ya. Banyak yang mikir karena yang namanya asam lambung tuh berbanding lurus sama Pikiran ya. Nah, ketika dia sudah bisa komunikasi, saya tanya, kok sering sekali kayak gini, kapan ini? Akhirnya saya ke di psikosoma, dan saya rasa bisa sembuh gitu ya. Dan alhamdulillah sih, akhirnya dia jadi seperti kayak jadi adik saya. Jadi adik dia memang kita jadi akrab dulu, jadi saya akrab sekali, dan dia sembuh total sih. Secara psikis bagus, tidak pernah timbul gejala itu lagi, dan sekarang udah punya anak. Sukses story-nya ya. Berarti dari zaman SMA-nya dia ya, sampai sekarang. Iya. Banyak pasien-pasien psikosoma seperti ini. Perempuan sih paling sering. Nah, sekarang dokter, buat pemirsa yang menyaksikan ini gitu, apa sih yang bisa dihargai? Karena kan orang kalau ketemu seorang anestesiologi, bener nggak sih sebutannya? Orang yang ketemu dokter anestesiologis itu kan pasti akan mengalami tindakan. Ya. Nah, yang nonton itu kan beruntung. Apapun masalah mereka di luar sana, tapi kan tidak berhadapan dengan seorang dokter anestesi. Jadi kadar beratnya tidak mengalami tindakan gitu merekanya. Mudah-mudahan paham maksud saya ya. Nah, apa hikmahnya yang bisa mereka pelajari gitu loh dokter? Iya sih, hikmahnya itu adalah pernyataan bahwa saya tidak pengen ya. Jadi kalau anestesi itu kan kerjanya nggak hanya di ruang operasi, juga di ICU. Kita berhubungan sama yang berat-berat sih. Jadi kalau di ICU lebih parah lagi ya. Udah hampir setengah kurang bagus. Tapi kalau tentang pembiusan
Dibius itu saya dulu sering ketemu sama teman-teman, sekarang dokter anestesia, asik dong kita bisa dibius. Itu bahasanya kayaknya seneng gitu ya. Padahal yang mengalami dibius itu tidak seseneng itu. Yang benar-benar mau dibius malah kadang takut ya. Jadi maka saya bilang, Bu, bisa dibius dong kita, asik dong. Iya, gratis ya kalau dibius. Iya gratis, bangunnya bayar ya. Kalau mau bangun bayar. Itu cerita saya buat nakut-nakutin dia. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang seru. Kadang kita ngelihat dokter perempuan anestesi, asik dong kita dibius. Tapi bagi orang yang mengalami dibius, itu suatu pengalaman yang mungkin mereka nggak kepengen ngulang ya. Karena satu ketakutan sebelum dibius saja, walaupun saat dibius tidak terlalu merasa apa-apa. Jadi, itu saya bilang tadi, kalau dibius sebenarnya Anda menyerahkan badannya ke kita yang memanajemen selama tindakan, dan itu tidak nyaman-nyamannya katanya obat tidur gitu, obat tidur yang di luar sana. Oh enak kalau ini nge-fly, dari ada sesuatu yang kita manipulasi di badan. Kita harus tidur, Anda harus tidur di bawah pengawasan kita. Oke dokter, terima kasih waktunya Dokter Eno Enostesi. Anestesia. Oke, terima kasih waktunya Dokter Eno Enostesi ya. Ya, mudah-mudahan ada di channel saya menginspirasi semuanya. Bagi Anda yang melihat eksperimen ini, mudah-mudahan Anda mensyukuri yang Anda punya. Karena seperti kata pepatah, bekerja keraslah seperti kita hidup selama-lamanya, beribadahlah seperti Anda meninggal besok pagi. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya. Terima kasih.